Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pilkada. Saya Maido Pelfrina. Saudara, Lembaga Survei Poltreking merilis hasil terbaru elektabilitas calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak masih unggul jauh di atas paslon lainnya. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda menjelaskan selain elektabilitas Hovifah Emil lebih unggul jauh atas paslon lain, tren elektabilitas Hovifah Emil meningkat signifikan selama 1 bulan terakhir. Menurut Hanta, kekuatan personal branding dari Hovifah Emil sangat dominan sehingga mampu unggul dari pasangan lainnya. Hanta juga menambahkan semakin mendekati hari pencoblosan pada 27 November, undecided voters semakin berkurang. Hanta menyebut mayoritas pemilih yang belum menentukan pilihannya melabuhkan pilihan ke pasangan Hovifah Emil. Dan Bapak Emil Elistianto. Kekuatan personal branding atau karakter personal Hovifah Emil kita lihat sangat dominan ya, kuat dari berbagai macam aspek, dianggap paling mampu memimpin, paling berpengalaman karena dianggap sebagai incumbent, yang dianggap paling merakyat dan perhatian rakyat juga aspek itu paling tinggi, kemudian dianggap paling mampu dan cerdas dan seterusnya. Itu kali tadi yang sudah dipaparkan oleh Bung Mas Duri dari data Poltreking menunjukkan memang Hovifah Emil paling unggul dalam aspek itu. Itu faktor pertama. Kekuatan personal brandingnya, ya program tadi juga kita bisa lihat ya, tingkat penerimaannya dipersepsikan juga tidak negatif, cukup oke. Kemudian tingkat kepuasan cenderung stabil, bahkan ada cenderung naik sedikit di angka 88%. Nah, tingginya tingkat kepuasan ini memberikan efek pada naiknya elektabilitas Hovifah Emil. Dalam survei Poltreking yang dirilis Oktober 2024 ini, elektabilitas paslon nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim ada di angka 2,8%. Selanjutnya paslon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak di angka 67,5%. Dan paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Gus Hans di angka 24,6%. Berdasarkan hasil survei dari Poltreking yang terbaru, pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak semakin melesat. Tercatat dalam rilis survei periode 4-10 Oktober, Hovifah Emil ini berhasil meraih elektabilitas tertinggi pada simulasi pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Timur. Kemudian apa yang menjadi faktor Hovifah Emil unggul dari lawan-lawannya? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif dari Poltreking, ada Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Sama-sama. Mas Hanta, elektabilitas pasangan Hovifah Emil ini kan kembali unggul ya. Ini unggulnya naiknya juga lumayan nih, 10% dari sebelumnya 57,3 jadi 67,5. Apa yang kemudian jadi faktor membuat Hovifah Emil ini unggul? Ya, pertama semakin mendekati hari pencoblosan pilkada, Maidop, itu semakin mengecil jumlah undecided votersnya, di mana pemilih yang belum menentukan pilihan biasanya berkurang. Nah, itu pergeseran biasanya mereka menunggu menentukan pilihan semakin mendekati. Nah, yang kita baca dari Jawa Timur ini, pilihan itu mayoritas memang bergeser ke petahana atau incumbent Hovifah Emil. Ada beberapa faktor. Yang pertama, biasanya kalau incumbent sedang bertarung, itu harus diperhatikan, dideteksi adalah angka approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada kinerja kepada gubernur atau wakil gubernur incumbent atau petahana tersebut. Nah, untuk Jawa Timur, Hovifah Emil ini terbilang tinggi, bahkan sangat tinggi, yaitu angkanya sebelumnya di 87, sekarang 8%. Nah, ketika turun, maka kemungkinan tergerus juga elektabilitasnya. Nah, untuk konteks Jawa Timur, pertama memang tinggi tingkat kepuasannya, yang kedua trennya relatif sedikit naik. Itu faktor pertama. Yang kedua, biasanya naik turunnya fluktuasi elektabilitas itu juga dipengaruhi oleh faktor kekuatan personal branding. Nah, seperti di data temuan kami, yang misalnya kita mengukur karakter yang menjadi preferensi utama pemilih Jawa Timur, menginginkan lebih suka pada kandidat yang berpengalaman, merakyat, dan seterusnya, kemampuan memimpin itu lebih dominan dimiliki dalam persepsi pemilih Jawa Timur adalah Hovifah Emil. Itu menjadi faktor kedua, kuatnya citra positif secara personality. Nah, yang ketiga itu bisa dibaca adalah di mana
efektivitas dari pergerakan strategi maupun pergerakan mesin politik, baik itu relawan, partai politik dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan semua kandidat melakukan, artinya incumbent ini memberikan dampak efektif dalam konteks ini. Ditambah faktor program misalnya juga dipersepsikan dinilai relatif positif. Nah, faktor-faktor itulah paling tidak memberikan dampak, memberikan insentif secara elektoral. Tren kenaikannya cukup tajam di Khofifah Emil. Meskipun tidak jarang biasanya petahana juga turun atau stagnan. Nah, ini trennya tinggi. Di sisi yang lain, pemilih juga melihat biasanya apakah ada kandidat alternatif. Nah, kita melihat dari sisi penantang, Ibu Risma dan Ibu Lulu itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan bisa dikatakan cenderung stagnan. Kenaikannya di dalam margin of error. Itu saya kira. Ditambah nanti ditunggu performa debat, ya kabarnya akan, kalau tidak salah jadwalnya hari ini nanti malam, itu juga memberi faktor. Nah, itu yang saya kira memberikan dampak elektoral. Di saat yang sama penantang pun tidak ada ledakan baik secara program. Isu-isu dan sebagainya dari sisi penantang. Begitu. Oke. Kalau kita bandingkan kan sebenarnya ini cukup jauh ya undecided voters. Kalau yang tadi Mas Hanta bilang semakin dekat dengan pemilihan, undecided votersnya kemudian semakin berkurang. Ya, memang kalau dilihat dari angka pada hasil survei September lalu ada 18%, kemudian sekarang mengerucut lagi menjadi 5% undecided votersnya untuk survei terbaru dari Poltreking. Ini juga jadi menarik. Tadi Mas Hanta bilang ada kekuatan personal branding. Kemudian yang juga mempengaruhi apakah jelang debat atau debat nanti dari 3 Sri Kandi akan bertarung meraih hati dari pemilih Jawa Timur, termasuk juga kalau untuk Jawa Timur sendiri, apakah memang debat ini juga dinanti oleh pemilih Jawa Timur? Ya, pertama kami juga merekam apakah mungkin akan menonton. Itu separuh dari pemilih Jawa Timur berdasarkan data survei akan menonton. Itu satu. Ya. Yang kedua, pemilih Jawa Timur berdasarkan data survei Poltreking itu preferensi atau tipologi pemilih rasionalnya tinggi, Maidok. Yaitu hampir 60% tertinggi. Pemilih rasional itu biasanya yang belum menentukan pilihan, biasanya juga menunggu performa debat. Bagaimana si kandidat nanti penguasaan masalahnya, program yang ditawarkan, gagasan politiknya, kemampuan public speakingnya, termasuk gimmick-gimmick politik dan sebagainya. Itu akan dinilai oleh pemilih yang belum menentukan pilihan atau yang masih swing voters, sudah punya pilihan tapi masih mungkin bergeser. Nah, jadi ada faktor. Mungkin faktornya tidak besar, tapi ada faktor. Cuma debat ini untuk menaikkan belum tentu efektif, tetapi dia bisa merontokkan kalau ternyata ada blunder politik, ada sesuatu yang misalnya membuat tergerus suaranya. Jadi saya kira kalau ditanya apakah di Jawa Timur memberikan dampak debatnya, saya kira memberikan dampak. Apalagi di Jawa ya, di informasi cukup kencang, kemudian dinamika politiknya juga cukup deras pergerakannya. Jadi faktor debat juga akan memberikan kontribusi. Apakah akan menaikkan, menurunkan, atau seperti apa? Kalau bisa memberikan kontribusi dan juga berdampak signifikan terhadap elektabilitas dari ketiga pasangan calon, apa sebenarnya harus ditunjukkan? Benar-benar menyerang program masing-masing, terutama kan ini debat jadi seru ya, karena ada petahana. Bisa sekali program-program yang sudah dilakukan selama 5 tahun ke belakang untuk jadi sasaran debat begitu ya oleh dua pasangan lain. Iya, betul. Jadi ada 3 karakter dalam studi perilaku pemilih, Maidop. Satu ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Kalau pemilih rasional, dia akan menanti atau menilai tentang program, tentang gagasannya, tentang kinerja. Jadi sifat-sifatnya rasionalitas, kemampuan, kompetensi. Tapi juga tidak sedikit pemilih psikologis. Dia melihat biasanya anak muda yang sangat melek di media sosial, juga sebagian mereka juga sangat cepat mengakses informasi. Itu juga melihat dari sisi gimmick politik. Bagaimana kemampuan dia mengatur emosinya, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana penghargaan kepada lawan politik, dan seterusnya, stabilitas emosinya. Itu juga akan menjadi faktor penilai. Aspek ini juga harus diperhatikan selain dari substansi materinya. Dan yang ketiga, pemilih sosiologis, dia memilih preferensi latar utamanya itu adalah karena kesamaan isu daerah, agama, dan juga etnis suku. Nah, itu juga ada. Cuma jumlahnya di Jawa Timur urutannya yang pertama pemilih rasional paling banyak, pemilih psikologis nomor 2 agak lumayan, pemilih sosiologisnya tidak banyak. Nah, itu harus dimunculkan. Misalnya kita bicara di Jawa Timur itu kan ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi
mempengaruhi. Misalnya soal NU, di sana kan kiblat NU terkuat itu ada di Jawa Timur. Pasti masing-masing ingin menunjukkan kedekatan juga dengan NU, terasosiasi, brand connection dengan NU gitu. Nah, ini kan juga jadi menarik ya, karena Jawa Timur jadi basisnya NU. Kemana suara sebaran NU di Pilgub Jatim kali ini? Ya, yang merasa terasosiasi atau merasa dekat dengan NU di survei Poltreking selalu itu stabil di 80-81%. Kemana paling banyak? Nah, ini juga jawaban tadi untuk melengkapi mengapa faktor Khofifah Emil tinggi. Pertanyaan Mike Dok yang pertama tadi, yaitu di mana pemilih NU sebagian besar lebih dari 60% dari 100% proporsi pemilih NU yang 80% tadi itu lebih banyak ke Khofifah Emil. Karena apa? Karena Khofifah juga mantan Ketua Umum Muslimat NU, jadi terpersepsikan terkoneksi paling kuat ke NU. Itu faktor yang paling kuat. Jadi pemilih NU paling banyak ke Khofifah Emil juga menjadi faktor seperti yang ditanyakan oleh Maidok tadi. Oke, ini jadi menarik ya. Waktu pencoblosan kan tinggal 1,5 bulan lagi ya. Apakah pasangan yang ada posisi elektabilitasnya masih jauh sekali di bawah pasangan Khofifah Emil seperti ada Lulu Lukmanul ini masih ada di 2%. Gus Hans, Risma dan juga Gus Hans sebenarnya kalau kita lihat penambahan angkanya ini dari undecided voters ya, masih bisa nggak ini meningkatkan elektabilitas di waktu yang singkat saya ini? Melihat memang ada waktu 1 bulan lebih, tentu kita jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Tapi kalau saya ditanya peluang yang akan memenangkan pertarungan di Pilkada Jawa Timur adalah Khofifah Emil. Tapi kalau dari sisi Bu Lulu, dengan segala hormat agak sulit ya, jauh sekali. Yang masih ada yang di runner up yaitu Bu Risma. Tapi jaraknya juga tidak terlalu dekat ya, cukup jauh. Sehingga butuh energi politik yang besar, pergerakan yang luar biasa untuk mengimbangi, untuk memperkuat. Jadi sepanjang misalnya Khofifah Emil tidak ada blunder politik, tidak ada tsunami atau turbulensi politik, agak sulit menyusul dengan waktu yang tersisa 1 bulan lebih ini. Tapi lagi-lagi dari politik itu tetap kita membuka peluang-peluang kemungkinan yang tidak kita duga. Jadi karena itu kalau misalnya Risma dan Gus Han ingin menyusul, dia harus melakukan terobosan politik yang luar biasa berkali-kali lipatnya, karena kekuatannya kan 2,5 kali lipatnya. Jadi faktor-faktor yang bisa bagaimana performa debatnya harus luar biasa. Jadi debatnya kalau misalnya memang mau menaikkan elektabilitas ada apa? Menyerang begitu? Benar. Ya, kalau penantang harus menyerang, tidak ada pilihan. Kalau masing-masing tenang, adem ayem, tidak saling serang, ya udah kelihatan pemenangnya. Tinggal serangan itu efektif atau tidak. Jadi memang Khofifah Emil bertahan, kemudian penantang harus menyerang. Itu rumusnya, yang tertinggal harus menyerang. Seperti permain sepak bola, pertandingan apapun harus begitu. Oke, baik, terima kasih sudah memberikan ulasan hari ini dari hasil survei terbaru dari Poltreking, Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda. Sehat selalu, Mas Hanta. Salam sehat selalu, mari. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari calon wakil gubernur Papua Tengah nomor urut 1 Ausilius Yo meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu malam lalu. Kedatangan jenazah di Timika, Papua Tengah disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat.